Selamat siang untuk teman-teman media ya. Kalau saya sendiri Yonas Mantaili, Kades Gimpu, berkaitan apa yang ditujukan oleh teman-teman media hari ini, apalagi kita berbicara soal COVID-19 ini, memang itu adalah program utama kita yang sudah kita jalani. Sehingga untuk kita di Desa Gimpu sendiri saja sementara ini yang sudah kita programkan berkaitan dengan itu tidak lain tentunya kesiapan masalah program COVID itu, termasuk juga yang intinya adalah masalah pembagian BLT. Jadi kalau untuk Desa Gimpu kemarin ada 8 KK yang sudah tersalurkan, dan kemudian juga ada kebijakan lain saya ya, ada beberapa pendeta yang harus saya upayakan untuk saya berikan dalam artian bahwa tidak masuk dalam daftar, tapi berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai pemerintah desa ini secara moral, tentunya kami harus melihat secara sosial itu penting, sehingga kita tetap memberikan apa yang menjadi kebutuhan bersama berkaitan dengan COVID ini. Hal lain juga perlu kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa kaitannya sama posko ini, kita sudah melaksanakan itu, posko itu dari jam 8 sampai jam 10 malam selama ini. Ada pernah kita berdasarkan instruksi Bupati, kita sudah melakukan sampai pagi juga ada. Termasuk kita agak sedikit aneh juga dengan kedatangan tamu itu 2 malam kita harus melibatkan linmas kita untuk menjaga 2 malam tamu kita sampai pagi. Nah, dalam hal-hal lain juga saya perlu sampaikan juga tentunya masalah pengadaan ember untuk masyarakat ya, mengenai kesiapan kebersihan itu kita juga laksanakan sekitar 212 ember yang kita belanjakan untuk kita berikan kepada masyarakat. Juga bahwa untuk tahap kedua ini kita akan melakukan pendataan kembali karena ada sedikit kecemburuan masyarakat berkaitan adanya program dana aspirasi. Dana aspirasi kita di Desa Gimpu, apakah itu sebuah kesalahan atau kekeliruan, tapi itu perlu kami klarifikasi bahwa kami tidak memberikan BLT kepada yang menerima dana aspirasi, karena jangan nanti kedapatan data ganda di situ. Artinya jangan double menerimanya kan. Nah, tapi ternyata itu perlu kami evaluasi bahwa untuk tahap kedua ini kami akan tetap memberikan kepada warga yang belum menerima BLT, tapi mereka menunggu dari dana aspirasi itu. Ada sekitar berapa kakak? 16 kakak. Sehingga bukan mungkin itu kita bisa pastikan bahwa di tahap kedua ini sekitar 120-an yang akan kita berikan berkaitan dengan tanggung jawab kita mengenai BLT, supaya tidak terjadi kecemburuan, karena memang warga yang lain yang 16 ini menunggu sampai sekarang itu belum ada itu pencairan atau pemberian dana aspirasi itu. Nah, oleh karena itu kami sangat berharap kepada teman-teman media bisa memberikan informasi yang pasti kepada kita pemerintah desa. Kalau memang itu dana aspirasi itu ada, tolong disampaikan sesegera mungkin, supaya ketika kita mengajukan ke tingkat kecamatan, terus kecamatan ke bupati, itu artinya terjawab dengan secepatnya. Karena apa? Supaya tidak menjadi problema di tengah warga saya. Karena kenapa? Kasihan warga yang lain sudah menerima, yang lain tidak, ya kan? Oleh karena itu saya sangat membutuhkan informasi dari teman-teman media untuk menyampaikan kepastian mengenai bantuan sosial atau dana aspirasi itu. Nah, dengan harapan itu saya sangat-sangat mengharapkan supaya itu bisa terrealisasi secepatnya. Dan kemudian berkaitan dengan program-program lain,
kalau ini program itu COVID ini tetap berjalan atau diperpanjang, tentunya ada satu lagi program kami yang harus kami pending. Tinggal pembangunan rehab balai pertemuan itu yang akan kami laksanakan. Kalau ini proyek itu mungkin tidak jadi kalau ini diperpanjang. Kalau itu andaikan itu tidak diperpanjang, tentunya ada dua program yang harus kami jalankan untuk tahun 2020 ini. Nah, harapan itu juga supaya teman-teman media ini, sekali lagi saya sangat mengharapkan supaya tingkat dari masalah COVID ini betul-betul disampaikan dengan sedetail-detailnya supaya kami tidak salah mengambil kebijakan di lapangan. Oleh karena itu saya sangat berharap kepada kita sekalian yang berkaitan dengan tanggung jawab moral berkaitan dengan COVID-19 ini benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Saya kira itu saja dari saya sebagai abdi masyarakat ya. Sebagai abdi masyarakat ini sangat-sangat mengharapkan kerjasama kita ke depan sehingga tidak terjadi hal-hal yang berkaitan dengan miskomunikasi di tengah-tengah pelayanan kita di masyarakat ini. Sekian ya. Terima kasih. Selamat siang.